Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, semangat. Alhamdulillah luar biasa sekali, sangat semangat kalian. Selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini. Tanisa sama Najwa saja. Tanisa sama Najwa. Tanisa kenapa? Tanisa sakit. Najwa Najwa izin. masuk ke materi, dipersiapkan kesiapan kalian mulai dari buku, pena, HP-nya, rapikan tempat duduknya, jangan ada yang berhimpitan dengan teman, apa itu namanya, agak geser ini juga ya. Ada sebuah ungkapan yang akan Ustazah sampaikan untuk kalian. Ustazah harapkan kata-kata ini bisa memotivasi semangat kalian, ya. Kalian sudah semangat, tapi harus diberi semangat lagi supaya lebih semangat. Ada sebuah ungkapan dari Muhammad Al. Di sini dikatakan, kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Ada selanjutnya adalah ada pertanyaan dari Ustazah terkait cakupan materi kita selanjutnya. Tolong nanti ada yang angkat tangan ya, yang mau menyampaikan ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, di manakah tempat tinggal kalian? Ada? Oke, silakan Kansa. Saya tinggal di Jalan Gersewagom, yang mana tempat tinggal saya berada di dataran rendah. Kondisi geologis tempat tinggal saya tepatnya di lembah yang mana diapit oleh perbukitan. Kondisi geografis pada saat malam bisa mencapai 20 derajat Celcius dan pada saat siang hari bisa mencapai 30 derajat. Itu yang kalian sebutkan tadi ya. Ada yang tinggal di daerah pesisir pantai, ada yang di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Karakteristiknya ada yang dari segi mata pencarian penduduknya, ada yang dari segi kondisi geografisnya, dari segi cuacanya, dari segi ketinggiannya dan sebagainya ya. Setelah kalian menyampaikan tadi, maknanya adalah diharapkan kalian mampu mendeskripsikan ruang lingkup yang kalian tinggali, daerah tempat tinggal kalian. Kenapa? Tujuannya agar kalian bisa membaca potensi apa yang terdapat di daerah kalian masing-masing supaya dikembangkan. Sekarang yang tinggal di daerah pesisir pantai, karakteristiknya apa kalau daerah pesisir pantai? Oke, nelayan. Cakupan materi hari ini, kita mau belajar apa hari ini? Oke, nanti kalian bisa catat ya cakupan materinya. Biasanya karakteristiknya tergantung kepada karakteristik daerah masing-masing. Tadi dari segi pekerjaannya, dari segi kebiasaan hidup, budaya dan sebagainya. Oke? Cakupan penilaiannya. Penilaiannya, apa yang dinilai? Sikap kalian. Sikap itu banyak. Sikap sopan santunnya, sikap bagaimana kalian di kelas, aktif tidak, seperti itu ya. Kemudian ada juga pretest. Kalian akan bermain game dalam sebuah tim gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada post testnya. Kita masuk ke post test, pretest. Oke, waktunya 3 menit. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan.
Sudah? Sudah. Ini silakan dibuka HP-nya. Ustazah kirim link YouTube di HP kalian ya. Tolong lihat dulu ya. Masih banyak api lainnya ya. Selain ada ada rangkaian dari beberapa dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya lebih memanjang. Contohnya ada Indonesia yaitu Paratus di Kalimantan, Pegunungan Jaya di Papua, Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Pengertian dari kondisi geografis. Angkat tangannya. Kondisi geografis adalah Kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Oke. Kondisi geografis adalah keadaan yang sebenarnya gitu ya, dilihat dari aspek-aspek geografis. Aspek geografis apa saja? Bisa dilihat dari letaknya gitu ya, bisa dilihat dari iklimnya, bisa dilihat dari kondisi wilayah topografinya, seperti itu ya. Itulah kondisi geografis. Sehingga dari tayangan video tadi ada disebutkan yang daerah pesisir pantai, ada daerah pegunungan, ada daerah lembah gitu ya. Masing-masing memiliki karakteristik ya. Beda-beda. Daerah pantai tidak sama dengan daerah pegunungan. Baik dari segi keadaan wilayahnya, dari segi ketinggiannya, dari segi apa lagi? Masyarakatnya pun pasti berbeda. Oke, ada yang bisa menggambarkan? Ada dataran tinggi atau rendah, pantai dan pegunungan yang bisa menjelaskan sedikit terkait karakteristiknya? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya kita temukan di sekitar pesisir pantai atau daerah perkotaan. Ciri-ciri fisik dataran rendah adalah permukaan tanah yang lapang, yang datar, landai, dan rata. Kondisi geografis wilayah. Iya gak sih? Iya soalnya kita juga Silakan. Yang tidak mengerti tanyakan dulu saja. Oke, selanjutnya adalah silakan perhatikan dulu ke depan semuanya. HP-nya disimpan dulu. Diperhatikan ke depan karena ini di sini sudah ada tertulis masing-masing kelompok, ada 6 kelompok. Nanti mereka kalian berbaris, gitu ya, berbaris di sini ya. Saya kelompok 1 berbaris. Ketika ustazah peluit bunyi, nanti ustazah akan kasih waktu. Ketika peluit berbunyi, segera orang pertama langsung buka soalnya, buka, kemudian jawab. Kalau sudah selesai jawab, langsung oper spidol kamu ke teman yang kedua. Siapa cepat berarti dia yang cepat dan tepat. Itu ya. Saya kasih waktunya 10 menit, tapi kalau belum sampai 10 menit sudah ada yang selesai berarti stop.
permainan stop. Paham? Oke. Masing-masing soal poinnya adalah 5. Masing-masing soal poinnya 5. Jika benar, jika salah poinnya 0. Itu ya. Jika salah poinnya 0. Misalnya dalam permainan tersebut kemudian ada berapa kelompok yang poinnya sama, berarti permainan akan diganti lagi dengan soal yang baru. Berarti tahap kedua bagi yang nilainya sama. Seperti itu, Pak. Oke, silakan. Setelah ini LKPD-nya dikumpulkan. Silakan masing-masing berjejer di tempatnya. Silakan. Semuanya bersiap. Ya, siap. Siap. Hitungan ketiga, peluit berbunyi langsung orang pertama masuk buka soal jawab. Kalau sudah selesai langsung. Jadi ini siapa cepat gitu ya. Oke? Bersiap. 1, 2. Ayo yang belakang kasih semangat. Ayo. Yang sudah langsung ke belakang. Yang sudah langsung ke belakang. Yang selesai. Sudah. Semua perhatikan ke depan, tidak cerita sendiri-sendiri. Sekarang jawaban nomor 1. Letak suatu wilayah atau daerah sesuai dengan keadaan sebenarnya di bumi disebut letak geografis. Relief salah 0. Salah 0. Benar. Benar 5. Benar 5. Ini 20. 20. 10. Ini 12,5. Oke. Perhatikan, semua sudah ada poinnya. Berarti poin tertinggi diraih oleh kelompok 2. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Kesimpulan pembelajaran hari ini terkait materi dari awal sampai akhir. Oke, silakan. Setiap wilayah atau daerah memiliki mata pencarian masyarakat yang berbeda, ada sejarah masyarakat yang berbeda, mata pencarian pekerjaannya itu berbeda-beda. Kita bisa menganalisis tempat tinggal di daerah kita, bisa mengetahui pekerjaannya, dan juga bisa mengetahui letak geografis dan geologi. Oke. Jadi kita bisa melihat dari segi daerah tempat tinggal kita, kondisi geologisnya seperti apa, kondisi geografinya seperti apa, kemudian tadi mata pencariannya apa, masing-masing berbeda dari masing-masing daerah. Seperti itu ya, untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Terkait pembelajaran hari ini seperti apa yang saya dapat, apa kurangnya, silakan Kansa. Oke, silakan Kansa. Pembelajaran hari ini senang, seru. Ya. Selanjutnya ada post test. Ustazah kirim soalnya ke grup WA. Silakan dibuka HP-nya. Dikerjakan. Silakan. Silakan dikerjakan. Hai. Kalian diminta untuk mengamati kegiatan baik secara kalian mengamati secara langsung ataupun kalian pergi bertamu ke tetangga atau ke masyarakat terkait pemukiman, ya, terkait aktivitas di suatu pemukiman, misalnya di pasar. Nah, untuk di pasar mencari tahu nih aktivitas di daerah pasar itu apa, kemudian dari hasil yang
Divideokan, kemudian kalian unggah ke YouTube. Sebelum